Nah, oke guys, welcome back bersama saya Indra Medudin di Indra Channel. So, hari ini kita prepare ya. Kita bawa aki karena kita mau nyamperin adik kita. Posisinya motornya katanya tekor habis aki. Oke, langsung aja sekarang kita mau OTW-kan nyamperin. Karena katanya motornya mati ya. Pas lagi berhenti nggak bisa starter lagi. Dadai. Papa berangkat dulu ya. Iya, dadah gitu. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Papa berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita gaskeun, Mamang. Oke. So, jadi hari ini kita dari Pancalang Kuningan ya. Dan kita mau OTW ke Talun. Talun apa Montoya ya jatuhnya. Pokoknya ke Cirebon. Dan kita nanti lewat jalurnya ke jalur Cirebon Kirang aja yang dekat-dekat. Meskipun jalanannya nggak terlalu bagus lah sama ya kayak jalanan depan gang rumah kita ini gitu. Waduh. Bismillah, kita bantuin adik akinya tekor dan kita udah bawa aki cadangan ya supaya nanti motornya bisa hidup. Oke, bismillah gaskeun. Jadi ternyata penyakit aki tekor itu nggak hanya di NMAX New ya. Ya meskipun NMAX New yang udah connected khususnya ada CCU-nya, control unitnya gitu kan. Itu memang kebanyakan rata-rata sih pada akinya tekor. Apalagi kalau seandainya si motor itu didiemin atau nggak dipakai kurang lebih ya 4 sampai 1 minggu lah, 4 hari sampai 1 minggu nggak dipakai. Kebanyakan pengguna motor NMAX itu ngeluh tekor gitu kan. Nah tapi itu buktinya motor adik kita juga NMAX Old bisa tekor juga ya. Karena mungkin udah umur juga ya. Umur akinya udah berapa tahun gitu kan, nggak pernah ganti, nggak pernah dicek. Ya pada akhirnya akan tekor juga gitu. So buat permasalahan cara merawat aki ini sebenarnya cukup simpel teman-teman. Teman-teman cukup lakukan pengecekan berkala setiap 6 bulan. Kalau misalkan kalian yang belinya di Shop and Drive gitu kan, atau kalian yang belinya di toko-toko aki yang pinggir jalan gitu kan, itu cukup lakukan pengecekan setiap 6 bulan sekali. Lakukan pengecasan. Atau untuk aki-aki tipe yang aki basah itu kan biasanya air akinya pada kurang dan pada habis, itu ditambah setiap 2 bulan sekali. Tapi yang bikin perawatan aki ataupun aki cepet tekor itu biasanya justru ya karena kitanya sendiri yang lalai ataupun malas. Karena merasa udahlah masih lancar starter, motor masih nyala ibaratnya kayak gitu kan, jadi ya cuek aja gitu sama aki, bodo amat gitu. Mau berapa tahun juga nggak pernah diurusin tuh. Paling nanti kalau lampu udah mulai redup gitu kan, ketika lampu nyala kita nyalain sen mulai kerjep. Nah itu udah tanda-tanda ya si aki bakal mulai tekor. Klakson juga bunyinya udah teot-teot misalkan ya. Nah repotnya kalau motor-motor zaman sekarang kayak NMAX gini kan itu nggak ada selahan ya. Jadi nggak ada kickstarter gitu ibaratnya. Bahasa kerennya sih kickstarter. Bahasa kita kampungnya ya selahan lah. Nah jadi nggak ada kickstarter atau nggak ada selahan. Alhasil kalau aki tekor ya sudah wassalam gitu ya. Cara untuk antisipasinya ya kita bawa aki gitu kan, lalu gantikan di tempat. Ataupun kita jumper gitu kan, jumper pakai kabel positif dan negatif, disambungin posisinya samalah kayak ngejumper mobil gitu kan. Kayak ngejumper aki mobil yang tekor juga kan sama tuh, disambungin pakai kabel jumper gitu kan bisa. Nah makanya teman-teman sebenarnya perihal aki ini atau baterai motor gitu mobil sepele, tapi memang justru karena sepele itu banyak orang yang cuek soal perawatannya gitu kan. Padahal sih kalau kitanya rajin, rutin gitu ya, ngerawat akinya, dicas, dikontrol 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, insya Allah lah umur aki akan jauh lebih panjang gitu kan. Meskipun kalau kita beli aki biasanya sih ya sepengalaman saya gitu kan, beli aki mobil ataupun aki motor garansi misalkan setahun setengah atau setahun, dengan catatan kita harus rutin cek ataupun kontrol si aki itu ke Shop and Drive misalkan ataupun ke toko aki. Cuman kan ya meskipun
kendalanya itu biasanya kita udah pakai nih aki baru, ya udah karena ngerasa aki baru, kelistrikan juga biasa aja, paling tambah-tambah audio kalau di mobil ya, nggak sama perlampuan. Nah kalau di motor juga paling sama sih, cuma nambah-nambah perlampuan doang gitu kan modif, yang meskipun bagi kita itu sepele, tapi bagi aki ataupun arus motor itu jelas sudah di luar dari standarnya, sehingga kapasitas yang dikeluarkan oleh si aki pun pasti akan lebih gitu kan ketika kita nambah aksesoris lain. Makanya perlulah dinamakan cek aki ataupun rutin perawatan aki. Cuman ya namanya manusia, saya juga merasakan hal yang sama. Buat ngecek aki itu malesnya minta ampun gitu kan. Meskipun ya pas 6 bulan sekali kita cuma datang doang gitu kan, dicek doang, di print biasanya battery health-nya atau kesehatan baterainya berapa persen gitu kan, cuman nggak nyampe 10 menit tapi kita males banget teman-teman. Nah jadi penting banget ya teman-teman, untuk tetap bisa menjaga supaya akinya itu terawat ya, jangan sampai nggak dirawat, meskipun sepele, meskipun kecil. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman sempatkan waktu untuk merawat ataupun mengecek aki motornya teman-teman. Oke, so kita lanjut jalan guys. Ini kita lagi turun daerahnya Cirebon Girang ya. Nanti kita bakal nyamperin motornya adik. Katanya ada di rumahnya si Teteh ya, karena pagi itu akinya tekor kan. Oke, kita bakal langsung aja samperin guys. Mudah-mudahan aki yang kita bawa pun enggak tekor dan masih kuat buat nyala starter sampai dia ketemu bengkel lagi dan bisa beli gitu kan. Kalau jam segini sih udah mau jam 5 sore ya, kayaknya udah pada tutup deh. Shop and Drive juga kemungkinan besar udah tutup. Tapi ya kita lihat aja dulu lah, mudah-mudahan masih ada yang buka ya bengkelnya. Oke mas bro, gaskan dulu. Ini turunan horor ya kalau tengah malam. Saya pernah lewat sini guys. Pernah lewat sini saya tuh waktu pulang dari Jogja ke Semarang ya. Naik mobil itu jam 11 malam, setengah 12 gitu. Kayak nanjak di situ tuh horor banget gitu. Udah mah gelap gitu kan. Terus kita kalau denger-denger sejarahnya atau historikalnya dulu-dulunya di situ tuh tempat apa tuh, wah berasa merinding kalau lewat situ sumpah. Tapi ya makin kesini makin kita dewasa makin nggak aneh ya sama tempat-tempat sepi gitu ya, atau tempat-tempat yang gelap. Sekarang tuh yang ditakutin tuh bukan hal-hal yang horor ya. Jadi kalau kita lewat tempat-tempat kayak gitu tuh, yang kita takutin tuh bukan hal-hal horor, tapi justru lebih ke kayak takutnya ada orang yang nyegat gitu kan, begal, atau mungkin takutnya tiba-tiba ada orang yang pura-pura ngeberhentiin minta tolong padahal ternyata niatnya buruk gitu kan. So makanya pernah sih saya sih diomongin sama almarhum Babeh, kalau ada di tengah jalan malam-malam gitu kan, ada yang minta tolong atau ada yang jatuh, itu sebaiknya kita lihat aja. Kecuali kalau di situ udah ada orang lain yang lagi nolongin, ya barulah kita ikut bantu. Tapi kalau nggak ada sih, bukannya kita jahat, bukannya kita nggak mau bantu, tapi kita juga harus jaga diri kita sendiri ya. Jadi ya sebenarnya serba salah sih kalau udah urusan kayak gitu ya. Nolongin takutnya bahaya, nggak nolongin juga kan kasihan gitu, takut salah. Makanya ya sudahlah, biarkan saja berjalan apa adanya, anjay. Guys, ini udah nyampe Cirebon Girang ya. Dan bentar lagi kita mau masuk daerahnya Talun, Montoya. Anjir, banyak lubang cuk. Kirain jalanannya halus ya, rata gitu, ternyata banyak lubang. Jadol. Nah kalau ini sih pasti bagus sih. Ya bisa narik gas dikit, wey. Tolol banget orang nyalip, tikungan mata tertutup kayak gitu, apa blind spot gitu ya. Selalu ada manusia-manusia yang seenak sendiri ketika di jalan ya.
Ya kita lagi bawa motor, mau nggak mau ya harus ngalah daripada kita celaka ya. Harus menurunkan ego gitu kan. Nggak ngalah ya nanti kita celaka, ngalah ya orang jadi makin seenaknya. Ya begitulah people like no. Udah tahu pandangan tertutup masih maksain nyalip kan, gila. Mantep banget. Oke, bentar lagi kita nyampe ya guys. Itu depan ada daerah Montoya. Oke brody. Nah ini dia perempatannya Montoya ya, Talun Cirebon. Kita cek dulu HP kita sudah berjalan berapa menit kah? 14 menit. Oke, gak apa-apa lah, kita lanjut lagi ya. Oke. Si Ade naik motor Doraemon. Ya, 1 kilo dari sini nanti ke depan kita udah nyampe posisinya ya. Ya beginilah nasib jadi anak motor. Kalau ada temen yang kesulitan ya kita harus gercep ya, mau nggak mau harus langsung otw-kan gitu ya. Kok kayak ada serat-seratnya mau pecah, apa bukan ya? Perasaan doang kali. Oh hijau. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke, kita udah nyampe. Kita belok dulu guys. Alhamdulillah kita nyampe ya. Oke, itu dia motornya ada guys, nangkring ternyata ya. Oke. Oke, jadi ini dia motornya Namex adik kita ya. Dan ternyata tekor akinya. So, orangnya sih belum datang, kayaknya masih di kerjaannya. So, oke guys, sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi kalau kita udah benerin motornya Canggih. Oke. Oke guys, jadi ini dia motornya kita udah ganti aki ya. Dan ini posisinya sekarang udah nyala. Nah, jadi udah aman ya. So, misi penyelamatan selesai guys. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk Indro Channel ini. Dan saksikan terus update-update video dari saya selanjutnya di Indro Channel.